Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, semoga kalian senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan. Marilah pada pertemuan yang kedua ini kita awali dengan basmalah. Mudah-mudahan materi nanti yang saya berikan bisa menambah wawasan bagi kalian. Anak-anak, pada pertemuan yang pertama kemarin, kita membahas di bab 1, yaitu mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Yang sudah kita bahas kemarin, yang pertama yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang mana kalau kita lihat definisi daripada ruang, yaitu merupakan bagian dari kehidupan makhluk hidup. Manusia memerlukan ruang sebagai tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan. Contoh kecil, sekarang mungkin kalian sedang berada di ruang tamu atau di ruang tempat tidur kalian untuk mengikuti materi pembelajaran dari Bapak Ibu yang lainnya. Di pertemuan yang kedua ini, silakan kalian buka, yaitu pada buku IPS yang telah Ibu berikan melalui e-learning. Kalian buka mulai halaman 7 sampai dengan halaman 16 nanti untuk pertemuan yang kedua ini. Ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai letak dan luas Indonesia yang memiliki bahasan. Yang satu yaitu pemahaman lokasi melalui peta. Sebelum kita bahas, maka tentunya kalian sudah mengetahui bagaimanakah bentuk dari peta itu. Mungkin kalian di SD juga sudah menggunakan peta sebagai alat bantu untuk mempelajari materi ilmu pengetahuan sosial. Jadi, kita bisa melihat lokasi atau suatu tempat yang kita inginkan berdasarkan peta yang ada. Yang pertama yaitu pengertian dari peta. Kamu lihat, peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Pada peta, kalian bisa menjumpai banyak sekali informasi yang kalian butuhkan. Nah, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Sebuah peta itu terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Ada judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Jadi di situ ada contoh satu peta Indonesia. Lihat, saya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan judul peta? Dengan melihat judul peta, kalian sudah bisa menunjukkan apa isi dari peta tersebut. Misalnya sebagai contoh, ada peta dengan judul penggunaan lahan di Indonesia. Maka otomatis kalau penggunaan lahan berarti berkaitan dengan apa saja yang digunakan di wilayah tersebut. Misalnya merupakan daerah pemukiman, hutan, perkebunan, atau lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah skala peta. Kamu lihat biasanya ditaruh di bagian bawah peta. Di situ pengertian dari peta, skala peta, yaitu perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Misalnya, di peta di situ
ada skala 1:1.000.000. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta itu berbanding dengan 1000 cm, atau kalau dalam kilometer adalah 1 kilometer. Ya. Selanjutnya, skala peta sendiri dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Ada perbandingan skala 1:10.000. Jika di belakangnya tidak dijumpai satuan, berarti yang digunakan adalah 1 cm. 1 cm di peta, jika di lapangan berarti 10.000 cm. Selanjutnya, ada skala garis atau grafis. Ya, seperti penggaris, bentuknya seperti itu. Di dalam skala garis ada angka 1:500.000. Berarti 1 cm berbanding 5 km di lapangan. Berarti kalau diubah menjadi sentimeter menjadi 500.000 cm. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu orientasi. Sebuah peta memiliki orientasi arah utara, berarti menunjuk ke arah atas, bisa berbentuk panah dan sebagainya. Biasanya ditempatkan pada kolom legenda atau pada bagian kosong di muka peta. Yang keempat sekarang, yaitu simbol peta. Di dalam peta ada beberapa macam simbol. Nah, apakah tujuan simbol itu? Khusus digunakan pada peta yang digunakan untuk mewakili objek yang dipetakan. Untuk apa? Untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Misalnya yang pertama yaitu simbol titik. Nah, titik itu saja berapa macam ragamnya. Ada di dalam lingkaran, ada yang dalam bujur sangkar, dan bermacam-macam. Misalnya ada yang berbentuk apa itu? Bujur sangkar ya, ibu kota negara. Bagaimanakah kalau gunung api? Gunung api itu dilambangkan seperti segitiga. Kalau yang mati berwarna hitam, kemudian yang berwarna merah berarti gunung berapi aktif. Kalau jika membuat peta, jangan sekali-kali keliru dalam memberikan simbol ya. Lanjut sekarang, simbol garis. Simbol garis pun dapat digambar dengan berbagai macam bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Mana itu sungai, jalan raya, jalan desa, dan sebagainya. Selanjutnya simbol yang ketiga yaitu simbol warna. Jadi, tidak semua warna itu bisa digunakan dalam peta. Misalnya beberapa warna, misalnya sungai, itu diberi warna biru. Kemudian ada jalan yang diberi warna merah dan sebagainya. Warna itu bisa menyesuaikan ketinggian atau kedalaman. Berarti semakin dalam laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru yang terang menjadi biru yang gelap. Kemudian selanjutnya, simbol area. Simbol area adalah objek yang digambar pada peta, biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Jadi, hampir sama dengan bentuk senyatanya di lapangan. Misalnya, sawah itu bentuknya bagaimana, rawa, danau, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu garis koordinat. Kalian sebelum membuat peta, itu istilahnya adalah garis khayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur, di mana itu bisa menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Kemudian selanjutnya inset. Ya, itu merupakan gambaran kecil. Kalian perhatikan di buku kalian. Di situ di dalam suatu peta, di situ digambarkan yaitu Kalimantan yang mana di pojok bagian atas
itu ada gambaran kecil, itu namanya inset. Ya. Lanjut kemudian legenda, bukan dalam cerita legenda, bukan ya. Yang di sini dimaksud adalah keterangan dari semua objek yang ada atau muncul pada permukaan peta. Batas provinsi, ibu kota, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber peta. Nah, di situ menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Tidak semua orang bisa membuat peta. Karena harus memenuhi beberapa macam kriteria yang ada. Sudah? Sekarang kalian perhatikan di situ. Yang kedua, letak dan luas Indonesia. Jadi, letak luas tempat itu tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lain. Misalnya, suatu tempat berada di daerah pantai, nah berarti karakteristiknya apa? Suhu tinggi, dataran rendah, dan sebagainya. Berkaitan dengan bagaimana masyarakat bekerja mengikuti bagaimana wilayah yang mereka tempati. Sudah. Sekarang tugas kalian setelah pemahaman materi tersebut, ya. Coba mungkin kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa sampaikan ke Ibu Guru Pengajar. Kemudian kalian lihat di situ ada aktivitas individu. Nah, itu saja ya yang nanti kalian gunakan sebagai tugas di pertemuan kedua. Nah, di situ satu, tentukan letak astronomis wilayah Indonesia dengan menentukan garis dan garis bujur dari wilayah itu. Setelah itu, kalian isi tabel batas daratan sebelah utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian batas lautnya sebelah utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian batas negaranya. Itu dapat kalian isi dengan kalian membuka peta. Sudah? Kemudian ketiga, perhatikan benua dan samudra yang mengelilingi Indonesia. Jadi untuk tugas ini, tugas yang pertemuan kedua, kalian cukup poin 1 dan 2 saja, yaitu letak astronomis Indonesia secara geografis, kemudian geologis, dan wilayah astronomisnya. Kemudian yang kedua, batas-batas wilayah Indonesia. Nah, dua pertanyaan itu coba kalian jawab dan kalian kirim melalui e-learning. Ya, saya kira untuk pertemuan kedua ini kalian baca lagi materi tersebut, kalian segera kerjakan dua pertanyaan yang telah Bu Ida sebutkan tadi. Ya, saya akhiri. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.